أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat yang mana malam Jumat berkah, yang mana malam Jumat ini adalah malam yang luar biasa pahalanya gitu. Yang mana terdapat amalan-amalan yang sangat luar biasa, karena amalan ini setengah dari agama. Amalan apakah itu? Yaitu amalan yang dilakukan oleh suami istri. Amalan naon tah? Kade tong mikir ke mana wae heula. Amalan tersebut adalah membaca Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana menjadi suami istri yang benar. Nah, itu. Sebagaimana seorang suami memberikan pendidikan kepada istrinya, seperti halnya Siti Hajar yang rela ditinggalkan oleh suaminya tanpa bekal apapun, atau Khadijah yang rela mengeluarkan seluruh hartanya untuk mengeluarkan seluruh hartanya untuk jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana seorang istri Nabi Ayub yang rela merawat dan menjaga sang suami yang terkena penyakit kulit, yaitu penyakit kusta, yang mana penyakit ini tidak pernah dialami oleh manusia sebelumnya ataupun setelahnya, yaitu selama 18 tahun. Dan begitu pula Aisyah yang rela menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu, yakni dari sang suami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan kedua-duanya demi ilmu, karena keduanya berbanding lurus. Yang bisa kita ambil dari 4 contoh yang saya sebutkan tadi, yang pertama, ada Siti Hajar yang ditinggalkan suaminya, dan ketika itu pun Siti Hajar sedang bersama anaknya yang masih bayi, dan ketika itu pula mereka ditinggalkan sang suami, yaitu Nabi Ibrahim, yang mendapat risalah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika itu orang sekitar menjauhkannya, akan tetapi istri beliau oh belum salah
Maaf. Ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka, Siti Hajar pun memanggil-manggilnya berkali-kali. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak menengoknya sedikit pun, karena ia takut ketika melihat mereka berdua. Ia tidak takut ketika ia tak tega meninggalkannya. Akan tetapi ketika itu Siti Hajar berkata, "Wahai suamiku, apakah ini risalah dari Tuhanmu? Apabila memang benar ini risalah dari Tuhanmu, maka pergilah tinggalkan kami di sini, karena Tuhanmu lah yang akan menjaga kami." Yang bisa kita ambil dari contoh ini, yang pertama adalah tentang seorang istri yang memiliki ketauhidan yang sangat tinggi. Dan kemudian yang kedua, ada Sayyidah Khadijah, yang mana ketika itu ia adalah orang yang paling sukses dalam hal perdagangan, dan setelah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jalan dakwah, yang mana ketika itu Khadijah merelakan segala sesuatu untuk sang suami. Dan yang bisa kita ambil dari Sayyidah Khadijah adalah rasa rela berkorban untuk sang suami semata, untuk seorang suami semata gitu. Dan yang ketiga, ada seorang istri dari Nabi Ayub alaihi salam, yang mana ketika itu selalu menjaga dan merawatnya, menjaga dan melayani sang suami yang terkena penyakit kusta. Yang ketika itu Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat berat, dan anak-anaknya satu persatu meninggal dunia, dan istrinya meninggalkan beliau. Akan tetapi tidak untuk istri yang satu ini, yang memiliki rasa sabar yang sangat luar biasa, yang mau merawat suaminya 8 tahun lamanya. Yang mana ketika itu orang sekitar menjauhkannya, akan tetapi istri beliau tetap sabar dan teguh. Dan yang terakhir yaitu Sayyidah Aisyah, yang ketika itu dia masih kecil, akan tetapi dia sudah mengerti bagaimana Islam itu, dan ia pun menghabiskan masa mudanya hanya untuk menimba ilmu dari sang suami, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasanya ia, karena rela menghabiskan masa mudanya hanya untuk menimba ilmu. Tidak seperti para wanita di luar sana yang menghabiskan masa mudanya hanya untuk poya-poya. Nauzubillah min zalik. Itulah 4 poin yang bisa kita ambil, terutama untuk para akhwat, karena ini adalah pesan yang sangat mahal. Yang pertama adalah ketauhidan, yang kedua adalah rela berkorban, yang ketiga sabar, yang keempat tidak menyia-nyiakan masa muda untuk hal yang sia-sia. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang jelas. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.